Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Gimana nih kabar anak-anak ustazah semuanya hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya nak ya. Baik, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik anak-anak. Tema baru yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, gimana? Udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, sebelum Ustazah mulai, alangkah lebih baiknya kita sama-sama dulu mengucapkan basmalah yuk anak-anak yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, good job. Ustazah mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak tahu nggak? Tugas kita akan terasa lebih ringan jika dilakukan dengan hati yang gembira, anak-anak. Nah, coba. Pasti anak-anak ustazah semuanya bisa merasakan nih atau pernah merasakan tentang isi hatinya. Semisal nih anak-anak ustazah punya tugas yang di rumah ya, misalkan disuruh bundanya nyapu lantai atau ngepel lantai atau bersihin kamar. Nah, ketika disuruh itu anak-anak ustazah merasa marah, merasa nggak suka disuruh. Nah, ketika ngerasa nggak suka itu, terus anak-anak ustazah semuanya maksakan diri untuk melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh bundanya misalkan. Nah, pasti tugas yang anak-anak ustazah semua lakukan itu akan terasa lebih berat. Karena apa? Karena itu bawaan dari perasaan anak-anak ustazah semuanya yang sebelumnya itu tidak suka, sebelumnya itu marah ketika disuruh. Nah, coba berbeda ketika anak-anak ustazah itu dengan senang hati, dengan ringan tangan melakukan tugas itu dengan sendirinya gitu. Misalkan anak-anak ustazah melihat ada sampah di depan rumah. Nah, anak-anak ustazah itu dengan inisiatifnya sendiri membersihkan sampah itu. Nah, itu beda ya. Kalau misalkan anak-anak ustazah itu semuanya melaksanakan itu dengan inisiatif sendiri, dengan keinginan diri sendiri, pasti tugas yang anak-anak laksanakan itu juga terasa lebih ringan. Nah, itu karena hati anak-anak itu melaksanakannya itu dengan ikhlas, dengan semangat, tentunya juga dengan gembira. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ustazah semuanya dapat tugas, entah itu tugas yang diberikan bunda, diberi oleh ayah, atau siapapun yang ada di rumah, itu coba dilaksanakan dengan hati yang gembira, dengan tulus, dan dengan ikhlas. Nah, pasti apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, itu akan terasa lebih ringan anak-anak ustazah. Nah, selanjutnya coba anak-anak ustazah perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, di sini sudah ada 5 gambar. Nih, perhatikan untuk gambar yang pertama anak-anak ustazah. Ini adalah gambar merapikan tempat tidur. Nah, ini adalah gambar yang pertama, yaitu merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur ini termasuk salah satu contoh tugas sehari-hari yang dilaksanakan di rumah. Nah, jadi anak-anak ustazah kan sudah gede nih, sudah pada pinter semuanya. Pasti kalau misalkan bangun tidur itu bersihin tempat tidurnya sendiri kan? Bukan bundanya kan yang bersihin? Iya, pinter. Jadi, anak-anak ustazah semuanya harus merapikan tempat tidurnya sendiri ya. Jangan menyuruh orang lain, karena kan yang tidur di situ anak-anak semua. Nah, jadi kita harus belajar bertanggung jawab dulu terhadap diri sendiri. Lalu, gambar yang kedua adalah belajar di rumah. Nah, ini juga merupakan tugas kita atau tugas anak-anak yang ada di rumah selanjutnya. Nah, selain merapikan tempat tidur, kita juga bertugas untuk belajar di rumah. Jadi, belajar itu tidak hanya di sekolah. Nah, belajar juga bisa di rumah ya.
seperti yang anak-anak Ustazah lakukan sekarang, yaitu pembelajaran daring tematik. Nah, ini lewat rumah nih belajarnya sekarang. Nah, ini juga termasuk tugas sehari-hari yang ada di rumah. Lalu selanjutnya ini ada gambar membantu ibu. Nah, contoh yang ada di gambar ini sepertinya lagi ngapain ini mereka anak-anak? Iya, pinter. Ini mereka lagi masak ya. Lagi membersihkan sayuran. Nah, jadi untuk anak-anak Ustazah semuanya di rumah itu jangan hanya berdiam diri, jangan hanya merapikan tempat tidur lalu belajar terus sudah nggak melakukan apa-apa lagi. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi anak-anak Ustazah juga bisa membantu pekerjaan ibu atau pekerjaan ayah. Nah, contoh seperti di gambar yang ini kebetulan ini adalah contoh membantu ibu anak-anak, yaitu memasak. Nah, jadi anak-anak bisa tuh membantu memasak itu misalkan seperti ini, membersihkan sayuran atau membuka bawang atau mencuci ikan dan lain sebagainya. Yang penting anak-anak Ustazah itu ikut membantu di situ sehingga pekerjaan yang dilakukan itu pun terasa lebih ringan. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya merapikan mainan. Nah, merapikan mainan di sini ini adalah mainan pribadi ya anak-anak ya. Entah itu boneka, entah itu mainan robot-robotan, atau mainan yang lainnya lah pokoknya. Nah, ketika habis bermain, anak-anak Ustazah jangan langsung ditinggal ya. Bersihkan dulu. Nah, karena kan yang main siapa? Yang main kan kalian. Nah, pastinya kalau kalian yang main harus dibersihkan lagi, harus ditaruh lagi di tempat yang awalnya tadi, di tempat yang awal kalian ambil di mana. Nah, itu diletakkan lagi. Nah, jadi ini juga termasuk tugas sehari-hari yang ada di rumah. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini adalah memberi makan hewan peliharaan. Nah, kalau misalkan anak-anak Ustazah punya hewan peliharaan, entah itu kucing, entah itu hewan yang lain seperti burung dan lain sebagainya, itu kalau bisa kalian harus bertanggung jawab untuk memberi makannya. Jadi bukan cuma anak-anak Ustazah aja yang makan ya. Kita harus berbagi sesama makhluk hidup, yaitu sesama hewan peliharaan. Nah, contohnya di sini adalah kucing. Jadi kita harus kasih makan kucing. Tapi kalau memang misalkan nggak ada hewan peliharaan, nggak apa-apa. Berarti bisa digantikan dengan tugas yang lain. Nah, tugas sehari-hari yang ada di rumah itu ada banyak ya anak-anak ya yang bisa kita lakukan. Nah, di sini Ustazah kasih 5 contoh dulu untuk anak-anak Ustazah semuanya. Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah bisa untuk membedakan mana yang tugas sehari-hari yang harus dilaksanakan di rumah dan mana yang harus dilaksanakan di luar rumah. Oke. Nah, selanjutnya coba dibuka bukunya halaman 3 anak-anak Ustazah atau dilihat di layar. Nah, kalau misalkan di layar ini tidak jelas, anak-anak Ustazah bisa dilihat buku 2C-nya halaman 3. Nah, di sini ada teks bacaan. Ustazah akan membacakan ya. Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Nina segera beribadah dan merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Nina bersiap-siap pergi ke sekolah. Rumah Nina tidak jauh dari sekolah. Nina pergi ke sekolah diantar ibu. Nina pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nina hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Nah, toko kue terletak di sebelah kanan sekolah Nina. Taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Nah, anak-anak Ustazah, ini tadi adalah teks bacaan tentang Nina ya, tentang kegiatan sehari-hari yang Nina lakukan di rumah. Nah, jadi Nina ini sehabis bangun tidur itu dia langsung membersihkan tempat tidur. Sebelum membersihkan tempat tidur juga Nina ini sebelumnya itu beribadah. Nah, jadi dia itu melaksanakan tugas
pribadinya dulu, tugas dirinya sendiri dulu, beribadah dan juga membersihkan tempat tidur. Nah, terus setelah membersihkan tempat tidur, setelah beribadah, Nina bersiap pergi ke sekolah, entah itu mandi, sarapan, dan lain sebagainya. Habis itu, Nina lanjut lagi pergi ke sekolah, diantar oleh ibu, jalan kaki, karena rumah Nina kan deket sama sekolah ya, cuma 15 menit. Nah, jadi hanya jalan kaki. Nah, sekarang perhatikan anak-anak ustazah, ini ada gambar nih di bawah ini, atau boleh dilihat di bukunya halaman 3. Jadi gambar ini adalah merupakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah Nina. Nah, ini adalah sekolah Nina. Yang ada benderanya ini adalah sekolah Nina. Ini jalan raya nih. Nah, sekarang perhatikan. Tadi dijelaskan toko kue terletak di sebelah kanan sekolah. Nah, perhatikan. Sekolah ini kan menghadap ke anak-anak semua. Nah, otomatis sebelah kanannya itu ada di sebelah sini, anak-anak ya. Nah, sebelah kanan itu ada toko kue. Nah, ini sekolahnya, sebelah kanan sekolah Nina ada toko kue. Nah, sekarang di sebelah kiri sekolahnya itu ada taman bermain. Lalu di depan sekolah Nina ada kantor pos. Nah, di samping kantor pos, di sebelah kanannya kantor pos itu yang ini ada masjid anak-anak ustazah. Nah, jadi bisa ya kalau misalkan disuruh untuk menyebutkan kira-kira mana toko kuenya ada di sebelah mana, taman bermainnya ada di sebelah mana, ya? Bisa ya? Oke, sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang ada di buku kalian halaman 4 anak-anak ustazah. Di situ kita jawab sama-sama yuk. Untuk soal yang pertama, di manakah letak kantor pos? Nah, sekarang letak kantor pos tadi di mana? Yuk kita sama-sama lihat. Ini adalah kantor pos. Berarti letak kantor pos adalah di seberang sekolah Nina. Oke, berarti jawabannya adalah di seberang sekolah Nina. Selanjutnya, di sebelah manakah letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina? Nah, letak taman bermain jika kita berada di sekolah Nina, berarti kan tadi sudah dijelaskan. Kalau di sebelah kanan toko kue, berarti taman bermainnya ada di sebelah kiri. Pinter, di sebelah kiri sekolah Nina. Terakhir, bangunan apa yang terletak di sebelah kanan sekolah Nina? Nah, otomatis yang di sebelah kanannya adalah toko kue, karena di sebelah kiri tadi adalah sekolah Nina. Good job anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika. Coba diperhatikan bukunya halaman 4 sekarang, atau boleh yang ada di layar. Ibu membeli kue di toko kue dekat sekolah Nina. Setelah membayar, ibu mendapat uang kembalian anak-anak. Sekarang, coba kalian perhatikan, ini adalah uang kembalian atau uang angsuran biasanya kita sebutnya ya. Uang angsuran yang dikasih dari toko kue itu. Nah, ini ada 3. Nah, sekarang anak-anak ustazah tahu nggak bahwa uang itu terdiri dari 2 jenis anak-anak. Ada uang logam dan juga uang kertas. Nah, setiap jenis uang itu, baik itu uang logam dan uang kertas, itu mempunyai nilai masing-masing atau nominal masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uang logam terlebih dahulu anak-anak. Uang logam ini, ustazah yakin anak-anak ustazah semua pasti punya dan juga pernah menggunakannya. Entah itu untuk ngangsulin orang atau untuk belanja ya. Nah, uang logam ini biasanya kita sebutnya itu uang receh. Nah, sekarang kita perhatikan tabel yang ada di layar ini, atau bisa kalian lihat halaman 4 ya. Yang pertama, di sini ada gambar. Gambar ini adalah contoh dari uang logam. Nah, di sini ustazah sudah punya contoh 4 uang logam. Nah, di sini ada gambar uang logam 100, 200, 500, dan 1000. Nah, di pembelajaran tema 1 lalu, kita sudah belajar tentang nilai tempat. Jadi, ustazah yakin anak-anak ustazah sudah bisa untuk menyebutkannya. Ini adalah 100, ini adalah 200, ini adalah 500, dan ini yang nolnya 3 adalah 1000. Nah, lalu untuk nilainya ini adalah cara kita menyebutkannya anak-anak ustazah. Di sini ada uang logam 100. Nah, anak-anak ustazah tahu nggak?
lambang uang atau lambang uang negara kita, negara Indonesia itu adalah rupiah. Nih, kalau kita sebutkan, kita bilangnya rupiah. Nah, lambang uang negara kita adalah rupiah. Jadi, kalau kita sebutnya ini adalah nilainya 100 rupiah, yang ini 200 rupiah, kalau yang ini 500 rupiah, yang selanjutnya 1000 rupiah. Nah, anak-anak membedakan ratusan dan ribuan itu bedanya hanya di nol ya anak-anak ya. Kalau ratusan nolnya itu ada 2 dan ribuan itu nolnya ada 3. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan anak-anak ustazah semuanya mau menuliskan nilai uang atau nominal uang? Nah, sekarang perhatikan anak-anak ustazah untuk contoh yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh gambar nilai uang 100 rupiah. Nah, cara penulisannya bagaimana? Jadi, yang pertama kita tulis itu adalah rupiahnya terlebih dahulu anak-anak, atau lambang uangnya terlebih dahulu. Lambang uang negara kita itu kan rupiah. Kalau kita tuliskan, itu kita tulisnya Rp aja. Jadi jangan kalian tulis rupiah, tidak. Hanya kita tuliskan lambangnya aja, yaitu R besar lalu P. Nah, ini sama aja kalau kita bacanya rupiah. Lalu 100-nya kita tulis 100. Nah, ingat ya anak-anak ustazah, setiap penulisan nilai uang atau nominal uang itu harus diakhiri dengan tanda, koma, dan ditambahkan dengan angka 0. Ada 2 angka 0 di belakangnya. Ini contohnya, Rp. Ini Rp ini adalah lambang, lalu kita bacanya 100 rupiah ditambah dengan nolnya 2, lalu tanda koma, sama seperti ini 200, koma, nolnya 2, 500 juga, koma, nolnya 2, dan 1000 juga, ditambah nolnya 2. Nah, sekarang kegunaan dari koma dan juga 2 angka 0 yang ada di belakang ini itu sudah ditetapkan oleh pemerintah anak-anak. Gunanya itu sebagai penanda desimal. Nah, penanda desimal itu supaya untuk menekankan aja, untuk menegaskan aja bahwa nilai nominal angka uang ini adalah 100. Jadi bukan 1000, bukan 200 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah penanda desimal aja. Nah, sekarang nilai uang itu berbeda-beda anak-anak. Nilai uang itu dapat kita bandingkan. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah perhatikan di bukunya halaman 5 atau yang ada di layar. Sekarang di sini sudah ada 2 buah uang logam. Ini adalah uang logam yang bernilaikan 200 rupiah. Ini adalah contoh uang logamnya dan ini adalah cara penulisannya. Lalu, cara penyebutannya adalah 200 rupiah. Di sini ada uang logam 100 rupiah. Kalau dua buah uang logam ini kita sandingkan, kita letakkan berdekatan, ini bisa kita temukan yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Oke, sekarang perhatikan untuk angka atau uang logam yang pertama, yaitu 200 rupiah ini anak-anak ustazah. Perhatikan, di sini anak-anak ustazah pertama lihat dulu angka depannya, yaitu angka ratusannya. Angka ratusannya itu adalah angka 2 dan angka 1. Perhatikan, 2 dan 1 besar yang mana anak-anak? Pinter, besar angka 2. Good. Sekarang setelah kita perhatikan angka 2-nya, kita perhatikan lagi banyak 0 yang ada di belakangnya. Kalau sama-sama 2, berarti kita hanya membandingkan angka ratusannya aja. Kalau misalkan dia ada 3, salah satunya itu ada 3, berarti dia itu lebih banyak yang nolnya 3. Sekarang kita hitung nolnya berapa? 1, 2, di sini juga ada 1, 2. Berarti 200 ini lebih besar dari 100. Oke, selanjutnya ada uang logam 500 dan uang logam 1000. Nah, kita lihat angka ratusannya dulu. 5 dan 1 memang benar besar 5. Tapi selanjutnya kita lihat angka nolnya.
Di sini angka nolnya cuma ada 2, sedangkan di 1000 ini nolnya ada 3. Otomatis yang lebih besar adalah 1000 karena angka nolnya ini atau nilai nominal uangnya lebih besar 1000 daripada 500. Maka caranya adalah 500 lebih kecil dari 1000. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nah sekarang ini adalah contoh soal yang ada di buku kalian halaman 5 itu. Di sini Ustazah sudah kerjakan ya, anak-anak Ustazah bisa lihat ya. Di sini ada 100. 100 rupiah ini lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. 1000 rupiah lebih besar dari 100 rupiah. Lalu 200 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua bisa ya untuk mengerjakan atau untuk membandingkan nilai nominal uang. Oke, good job. Ustazah yakin semuanya pasti bisa. Sekarang kita masuk ke SBDP. Nina mendengar bunyi bel masuk sekolah. Bunyi bel masuk terdiri dari 2 kali bunyi pendek dan 1 kali bunyi panjang. Sedangkan bunyi bel tanda istirahat itu hanya terdiri dari 2 kali bunyi pendek. Bunyi bel membentuk irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Pola irama dapat bermacam-macam. Nah, sekarang di sini sudah ada 3 contoh. Ini adalah 3 contoh pola irama ya anak-anak ya. Pola irama birama. Nah, ini adalah pola irama 2. Ini yang B ini adalah pola irama 3. Dan yang C ini adalah pola irama 4. Nah, cara untuk mempraktekkannya seperti apa? Nah, anak-anak Ustazah tinggal tepuk tangannya 1 kali. Nah, setelah ditepuk tangannya 1 kali, lalu tepuk pahanya 1 kali, selanjutnya tepuk lagi tangan 1 kali, tepuk lagi pahanya 1 kali, tepuk lagi tangannya 1 kali, dan yang terakhir tepuk lagi pahanya 1 kali. Nah, seperti itu anak-anak. Pokoknya, anak-anak Ustazah memperhatikan gambar yang ada di kolomnya. Kalau misalkan seperti ini yang B, ini gambar tepuk tangannya ada 2, otomatis anak-anak Ustazah tepuk tangannya 2 kali, lalu tepuk pahanya 1 kali. Nah, sama seperti ini. Yang di bawahnya juga sama. Ini tepuk tangannya 2 kali, bedanya di sini tepuk pahanya juga 2 kali. Ini artinya 2 irama, ini 3 irama, dan yang ini 4 irama. Oke anak-anak Ustazah, sampai sini dulu pertemuan kita. Ustazah harap pembelajaran hari ini anak-anak Ustazah semuanya dapat menyerap dengan baik dan dapat dimengerti juga dan dapat dipelajari lagi ya anak-anak Ustazah ya. Oke deh, Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah yang dapat bergabung hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ingat, Ustazah tetap berpesan, tetap jaga kesehatannya, dan jangan lupa terus belajar dan terus semangat anak-anak Ustazah. Oke deh, kalau gitu Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.